Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Sidik dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya mendapatkan tugas 3 Sistem Informasi dengan pertanyaan yaitu satu, arsitektur dan struktur proyek Vue.js, struktur folder, struktur penamaan file, struktur komponen menerapkan pemakaian full komponen dan template. Kedua, penggunaan data binding dan direktif array dan filter sebagai formatting data teks. Langsung saja. Yang pertama yang diminta adalah struktur komponen. Struktur komponen di sini ada DO tracking, JavaScript, kemudian status batch JavaScript, kemudian stock table, ada CSS, kemudian image, kemudian JavaScript yang berisi aplikasi JavaScript, data JavaScript, data bahan ajar, kemudian script JavaScript, stock aplikasi JavaScript, kemudian tracking aplikasi JavaScript, kemudian di template ada DO tracking HTML, stock table HTML, kemudian dashboard HTML, kemudian ada login HTML, stock HTML, dan kemudian terakhir tracking HTML. Pada aplikasi ini saya menerapkan struktur proyek yang terpisah antara tampilan, data, dan logika aplikasi. Folder komponen digunakan untuk menyimpan full komponen seperti status batch, stock table, dan DO tracking. Folder JS juga digunakan untuk logika aplikasi seperti stock app.js dan tracking app.js. Folder CSS digunakan untuk style aplikasi. Dengan struktur ini, kode menjadi lebih terorganisir dan mudah dikembangkan. Yang kedua adalah data binding, direktif, array, dan filter. Nah, di sini menggunakan vModel untuk data binding dua arah antara data view dan juga tampilan. Kemudian UPBJJ list v4 UI. Saya menggunakan v4 untuk melakukan perulangan data array UPBJJ. Kemudian item kode judul, saya menggunakan mustache interpolation untuk menampilkan data ke halaman. Kemudian vHTML, saya menggunakan vHTML untuk menampilkan catatan yang mengandung format HTML. Ketiga, conditional rendering. Conditional rendering, saya menggunakan vif, vmidif untuk menampilkan pesan ketika data tidak ditemukan. Kemudian vif dan else, span vif dan else, saya menggunakan ini untuk menentukan apakah catatan tersedia atau tidak. Kemudian vShow, saya menggunakan vShow untuk menampilkan informasi ketika filter stok menipis sedang aktif. Keempat, menggunakan property computed atau methods, menerapkan dengan sesuai. Di sini saya menggunakan metode
Saya menggunakan compute property untuk digunakan menampilkan kategori yang sesuai dengan UPBJJ yang dipilih. Kemudian filter data. Filter data computed property ini gunakan untuk melakukan filtering dan sorting data secara otomatis. Kemudian metode reset filter. Metode digunakan untuk menangani aksi pengguna seperti menambah, mengubah, menghapus, dan mereset data. Yang seperti ini reset filter. Saya menggunakan metodenya. Kemudian yang diminta minimal penggunaan 2 watcher untuk memantau perubahan data. Ini saya menggunakan 2 watch. Watcher pertama digunakan untuk memantau perubahan UPBJJ dan mengosongkan kategori ketika UPBJJ berubah. Watcher kedua sort by. Watcher kedua digunakan untuk memantau perubahan metode sorting. Ini adalah untuk mengubah perubahan metode sorting. Kemudian formulir input dan validasi input sederhana serta penggunaan event handler melalui mouse dan keyboard. Nah, itu nanti didemokan menggunakan input mouse dan keyboard. Saya menerapkan validasi memastikan seluruh data yang diinput pengguna valid sebelum disimpan. Saya mengenalkan sebelum disimpan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah keyboard. Di sini ada klik open modal. Di sini button untuk klik open modal, open add modal, kemudian klik edit item. Kemudian ada edit item, klik delete item. Saya menggunakan event handler mouse dengan direktif klik. Direktifnya klik keyboard event. Kemudian keyboard event, saya menggunakan event handler keyboard dengan key up enter. Kemudian kreativitas dalam menampilkan interface yang mudah bagi pengguna dan memberikan pengalaman penggunaan yang nyaman. Saya demokan. Saya login dengan akun saya demo. Di sini ada informasi ajar. Di sini ada filter UPBJJ, kemudian filter kategori, ada sorting data, status stok aman, menipis dan kosong, kemudian ada switch alert untuk notifikasi, kemudian tracking delivery order, timeline progres pengiriman, dan juga timeline validasi aktif tambah progres. Di sini saya demo tracking DO. Pada halaman tracking saya menampilkan watcher selected paket untuk mengisi total harga secara otomatis berdasarkan paket yang dipilih.
paket, terus selanjutnya nomor DO. Nomor delivery header dibuat untuk berdasarkan tahun dan nomor urut. Di sini saya demokan tracking DO. Ini udah otomatis NIM-nya, contoh NIM saya, nama Abdul Boni Sidik, ekspedisi ekspres, paketnya UTIPS dasar, kemudian tanggal kirim besok atau hari ini, kemudian tambah DO baru. Nah, di sini data berhasil disimpan. Kemudian di sini kita bisa menambahkan detail progress. Nah, ini data DO dibuat dan menunggu pengiriman. Misalnya kita tambah progress, paket sedang menuju hub Cimanggis Depok. Simpan. Nah, kita lihat lagi di sini ada proses paket sedang menuju hub Cimanggis Depok. Kemudian misalnya kita di sini tambah paket di paket tiba di hub, paket tiba di lokasi. Kemudian di sini juga tambah bahan ajar, contoh kodenya ECMA, satu judulnya matematika, kategorinya wajib, kategorinya Padang, lokasi rak 45, harga 423.000, kemudian jumlahnya 56. Tertambah di matematika mata kuliah wajib stok aman. Jika stok safety di bawah 10 buah, dia akan menampilkan menipis. Contoh kita bawa di 10, di bawah 10 dia akan menipis. Di sini terangannya. Di bawah 10 dia akan stok menipis. Contoh 0 dia akan stoknya habis. Nol buah berarti dia stoknya kosong. Kemudian di sini kita bisa sortir Padang, dia sortir Jakarta. Kemudian kita kategori misalnya wajib, misalnya sini Denpasar kosong, Surabaya, Makassar. Saya asalkan judul. Kemudian di sini semuanya riset. Kemudian kita bisa tampilkan stok menipis atau kosong tanpa harus centang satu-satu untuk filternya. Itu saja dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.